Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Eves Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Aquarius selama bulan Mei. Seperti biasa, aku akan membacakan bagian percintaan, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan pesan semesta bagi kalian selama di bulan Mei. Ya, ambil positifnya, yang negatifnya boleh kalian buang atau kalian abaikan, tetapi semuanya tetap harus kalian serahkan lagi kepada Sang Maha Pencipta. Oke, kita lihat dari kartuku. Kita mulai dari percintaan dulu. Percintaan Aquarius selama bulan Mei. Five of Wands. Aku melihat dari kalian para Aquarius ada sebuah kerja keras yang akan kalian lakukan dalam percintaan kalian untuk kembali lagi bersama dengan seseorang yang kalian sayang. Effort ini yang aku lihat sangat besar-besaran ya di bulan Mei ini. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Akan ada pengorbanan yang kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian itu sayang banget sama dia. Akan ada permohonan maaf dari kamu ke dia kalau misalnya memang kamu ada salah ke dia. Kalau yang saya lihat seperti itu. Entah bagaimana caranya, yang kamu tahu adalah pengennya tuh kalian bersama kembali. Kalau yang saya lihat seperti itu, entah bagaimana caranya gitu loh, karena ada sebuah rasa emosi yang sangat menggebu-gebu. Kalau yang aku lihat seperti itu, rasa emosi menggebu-gebu yang dimana kalian tetap ingin bersama karena kalian merasa tanpa adanya komunikasi dengan seseorang yang kalian cintai itu semakin menyiksa kalian, semakin membuat kalian blunder, semakin membuat kalian tuh overthinking ke pasangan kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, kamu akan meminta maaf kepada pasangan kalian di bulan Mei dan kalian berusaha untuk mengejar dia lagi, untuk kembali lagi bersama dengan dia. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena di sini ada sebuah beban, ya, beban mental kalian yang dimana tidak ada komunikasi, posisi kamu tidak tahu keadaan dia seperti apa. Ini menyiksa kalian. Ini terkena ke beberapa lini kalian yang membuat kalian benar-benar hati kalian tuh jadinya sendu, gak enak dirasa gitu loh. Kalau yang saya lihat seperti itu ya, dan ada rasa sakit yang tidak terobati. Kalian ingin mengetahui keadaannya tapi aksesnya terbatas. Kalian sampai udah bingung harus cari cara kayak gimana lagi. Kalian istilahnya hati kalian tuh udah habis buat dia. Kalian tidak perlu lagi ada yang lain karena kalian merasa bahwa dia adalah yang terbaik, dia adalah yang nomor satu di dalam hidup kalian. Kalian sudah merasakan ketika hidup kalian jatuh bangun, ternyata dia itu bisa untuk mengimbangi kamu, untuk mensupport kamu, tapi karena ada kesalahan yang kalian perbuat, mungkin ketidakjujuran yang telah kalian perbuat sehingga membuat dia itu sakit hati sekali. Kalau yang aku lihat seperti itu ya, ini ada sebuah proses yang dimana kalian sama-sama ambil waktu sendiri-sendiri untuk setidaknya mengkoreksi diri kalian sendiri seperti itu. Tapi keadaan nanti akan berubah. Kalau yang saya lihat ya, keadaan akan berubah yang dimana kelihatannya dari dianya pun juga memaafkan kamu, dari dianya pun juga masih ingin berdiri dengan kamu, kerja keras kamu itu tidak sia-sia. Dia pun juga merasakan bahwa ya tanpa kamu pun juga ternyata ya dia tersiksa, nggak enak rasanya. Dia pun juga penuh dengan overthinking ternyata. Hanya saja di sini kalian tuh kayak jadi main kuat-kuatan gitu loh, mana yang lebih kuat, karena kalian pun juga memegang masing-masing rasa gengsi kalian, ego kalian pun juga tinggi di sini. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Four of Wands, akan ada pertemuan kembali di mana pertemuan ini jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kamu bertemu dengan dia dengan versi kamu yang terbaik, dia pun juga sudah berubah dengan versi dia yang terbaik, dan kamu tidak akan lagi menyia-nyiakan hubungan ini. Kamu lebih mempertahankan hubungan ini. Andai kata kalau misalnya kalian yang sama-sama single parents ya, ketika kalian memiliki anak pun juga ya ada sisi dimana kalian lebih memilih pasangan kalian karena kalian mulai berpikir ternyata ya menua itu
bersama dengan dia jauh lebih baik, karena ternyata dia itu posisi kamu sakit pun juga kamu lebih disupport oleh dia, seperti itu ya. Six of Cups, kamu akan merasakan rasa kasih sayang yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya dengan yang lain. Dengan yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian lebih banyak berantem dengan yang lain, tapi bersama dengan dia itu kamu seperti dimanja. Hal kecil yang kelihatannya tidak pernah untuk kamu dapatkan, seperti misalnya dipijetin, diceritain hal-hal motivasi yang jauh lebih baik, kamu dibelikan atau diberikan motivasi ke depannya. Intinya kalian ini ke depannya sama-sama ingin selalu bersama, bertumbuh bersama, dan berkembang bersama. Seperti itu ya, ada kabar bahagia bagi kalian di bulan Mei. Seperti itu. Oke, sekarang kita melihat keuangan para Aquarius di bulan Mei ya. Keuangan para Aquarius di bulan Mei. Keuangan para Aquarius di bulan Mei. Oke. Eight of Cups. Kalian itu kalau dalam keuangan aku melihat ada sesuatu yang kalian pikirkan. Mungkin ada cicilan, mungkin ada tanggungan. Yang kelihatannya di sini aku melihat bukan dari segi kamu yang meminjam, tapi dari segi keluarga. Tapi kamu pun mau nggak mau harus membayar tersebut gitu loh. Ada rasa sedih yang dimana kalian belum sempat untuk menggunakan uang kalian, tapi harus kalian berikan lagi ke orang lain. Intinya seperti ini, kalian punya uang tapi kalian belum bisa untuk menikmati uang tersebut. Mungkin kalian harus untuk yang single parent, kalian harus ngasih ke anak kalian yang notabene tidak bersama dengan kalian, tapi untuk kalian pun masih nyesek gitu loh. Untuk kalian yang masih single, kelihatannya kalian masih harus menanggung beberapa tanggungan keluarga kalian, sehingga kalian di sini belum bisa menikmati penghasilan kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Eight of Pentacles, ya kalian di sini mencoba berbagai cara sebisa mungkin. Andai kata kalian ngelis aku bisa ini itu, gimana caranya supaya kalian itu bisa menambal hutang kalian gitu loh. Ya, karena tanggungan ini pun juga cukup mencekik kalian gitu loh. Kalian misalnya bayar ke bank tapi kalian nggak punya untuk keseharian, kalian tuh bingung gitu harus dapat duit dari mana lagi gitu loh, sehingga kalian tuh kayak bikin list apa aja yang bisa kalian lakukan, itulah yang kalian lakukan untuk menghasilkan uang gitu loh, karena utang ini menjadi titik fokus kalian gitu loh. Kalau yang aku lihat saat ini yang sangat menghabiskan energi kalian gitu loh, sehingga kalian itu jadi banyak gambarannya, saya bisa melakukan ini itu, oke saya lakukan sekarang supaya nanti bisa menghasilkan uang dan bisa membayar tagihan saya ya. Four of Swords, sebenarnya ada sisi dimana kalian tidak ingin membantu keluarga kalian, kalau yang saya lihat seperti itu. Tapi kembali lagi, hati kalian adalah hati Aquarius, itu hati yang lemah lembut ya, hati yang selalu ingin membantu. Meskipun ada keadaan ribut di dalam hati, kalau misalnya kalian itu ingin ya uangnya cukup untuk kalian sendiri, tapi ternyata pada kenyataannya hati kalian tuh nggak bisa, hati kalian tuh menolak, hati kalian ingin membantu keuangan orang-orang yang berada di sekitar, terlebih orang tua kalian gitu loh. Tapi dengan keluar kartu Six of Pentacles, ada hal baik yang akan terjadi di bulan Mei gitu loh. Kalian akan bertemu dengan beberapa orang baik yang akan dengan secara cuma-cuma memberikan kamu keuangan. Sepertinya ya munafik dan fanatik ya kalau misalnya kita berbicara soal kebaikan yang turun, tapi kenapa tidak kita berpikir jalan lain, yaitu suatu keajaiban gitu loh, karena kita dilahirkan pun juga suatu keajaiban. Kenapa kita tidak berpikir hal tersebut adalah hal yang di luar dari kehendak kita, tapi di dalam kehendak Sang Maha Kuasa? Pasti ada hal baik yang akan diberikan ke kita ketika kita pun juga bisa melakukan hal baik kepada keluarga kita. Ternyata itu menjadi tabungan energi bagi kita gitu loh. Ace of Cups ya, meskipun uang kalian keluar, tapi di sini kalian masih bisa bersyukur dan mensyukuri seperti itu. Masih ada di sini aku melihat kalian tuh masih seperti
ya sudahlah, nggak apa-apa, setidaknya aku bersyukur masih berada di rumah yang bisa menaungi aku. Ada rasa syukur kalian di sini, meskipun keadaan kalian yang kurang baik, tapi kalian lebih mengutamakan abaikan realita dan kalian lebih mengutamakan bersyukur. Kalau yang saya lihat seperti itu, ya as of once akan ada banyak hal-hal yang akan kalian lakukan. Mungkin kalian akan mencoba membuka usaha, tapi ini momennya kelihatannya usaha yang slowly gitu loh. Mungkin kalian akan menjadi content creator yang entah kapan kalian tidak menargetkan bahwa ini harus segera cepat-cepat untuk mengeluarkan uang, enggak. Mau kapan bisa keluar duit pun juga enggak masalah gitu loh. So far keuangan kalian sebenarnya bagus-bagus saja dengan adanya kartu Six of Pentacles. Hanya saja ya kalian akan membayar beberapa tagihan yang diharuskan untuk keluar ya. Oke, sekarang kita ke pekerjaan para Aquarius. Pekerjaan para Aquarius, oke. Five of Swords. Hati-hati dalam pekerjaan. Ya, ada beberapa orang yang memanfaatkan kamu. Padahal kehidupan kamu saat ini lagi nggak baik-baik aja, yang dimana kalian itu sedang survive. Banyak orang-orang yang kelihatannya memanfaatkan kamu, atau misalnya ketika kalian sedang bekerja itu padahal bukan job desk kalian, tapi kalian diminta atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan orang lain. Ya, secara gaji sama aja, sama-sama gitu loh, tidak ada yang berbeda. Tapi di sini beban kalian itu lebih dibebankan kepada kamu. Kalau yang saya lihat seperti itu, mereka yang seenaknya kepada kamu, mereka yang memanfaatkan energi kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kalian menjalaninya dengan oke-oke aja gitu loh kalau yang saya lihat. Dan hati-hati juga, beberapa teman kamu ada yang membicarakan kamu yang gak enak-enak, yang bukan hal yang enak gitu. Tapi ya sudah, abaikan saja, tidak apa-apa gitu loh. Jika boleh dan jika bisa, bekerjalah secara ikhlas dan maksimal seperti kamu bekerja. Meskipun gaji kamu nggak gede, tapi kalian effort dalam pekerjaan tersebut, pasti nanti tanpa kamu sadari semesta akan gatel kok, kayak ngasih kamu job di luar dari pekerjaan kamu. Ada aja keajaiban yang bisa datang ke kamu, karena ya kamu telah bekerja seperti melebihi gaji kamu seperti biasanya gitu loh. Dan ya itu dianggap cukup baik oleh semesta seperti itu ya. Ya, kembali lagi seperti yang aku bicarakan tadi, Three of Pentacles ya. Banyak yang membicarakan kamu. Sebetulnya kamu itu adalah salah satu orang yang baik di dalam pekerjaan, dan kelihatannya pekerjaan kamu pun juga memiliki perjalanan yang cepat untuk mencapai ke arah yang baik. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan beberapa dari teman kalian itu tidak menyukai hal tersebut, sehingga terkesan membicarakan kamu yang buruk-buruk, sampai hal keluarga yang seharusnya tidak dibicarakan itu dibicarakan, sampai ke hal masa lalu pun harus dibicarakan. Itu menjadi suatu hal yang toksik bagi kamu. Kalau yang saya lihat seperti itu, tapi kamu akan berjalan mengalir, tidak mempermasalahkan, karena kalian yang permasalahkan sampai saat ini adalah bagaimana caranya supaya survive dan keluar dari permasalahan hidup, bukan dalam permasalahan omongan mereka. Kalau yang saya lihat seperti itu di Emperor, ya terkadang ada momen dimana kalian sempat mendengar omongan mereka dan ada bom emosi tersebut di hal tersebut, tapi kalian mencoba untuk mengabaikannya. Kalian lebih memilih ya sudah, terima saja dan aku serahkan kepada Sang Maha Pencipta, entah bagaimana ke depannya. Ya kalian tetap stay cool gitu loh. Di dalam hati ada rasa kebencian, tapi di luar kalian tetap masih bisa tertawa, masih bisa untuk tetap tersenyum ya. Kalian sangat mengalir sekali kalau yang saya lihat seperti itu. Two of Swords ya, sebenarnya kalau yang saya lihat ada momen dimana kalian tuh sudah merasa muak dengan pekerjaan tersebut, bukan pekerjaannya tapi orang-orangnya, dengerin omongan yang gak enak sana sini, dan terkadang kalian itu tidak dihargai, bahkan
ini menjadi suatu pemikiran juga untuk kalian ketika kalian harus pulang ke rumah bertemu orang-orang sekitar ya. Jadi kelihatannya karena moodnya kalian juga, tapi di sisi lain kalian tuh ada pekerjaan serabutan juga. Kalau yang saya lihat seperti itu, ada pekerjaan di luar dari kerjaan kalian yang terkadang itu memberikan kalian keuntungan juga gitu loh. Bahkan keuntungannya ya bisa dikatakan bisa sebanding dengan gaji kalian ketika kalian bekerja. Ada sih bimbangnya kalian, apa aku keluar aja dari tempatku yang sekarang dan aku mencoba pekerjaan yang lain ya. Kalian ada berpikir seperti itu, tapi kalian pun takut gitu loh, kalau misalnya saya tidak bekerja di sini, takutnya kan itu pekerjaan yang tidak pasti, takutnya ada hal-hal negatif yang di luar dari kendali. Kalian berpikir seperti itu. Two of Pentacles. Tapi kalau yang saya lihat dari segi pekerjaan kalian tetap akan stabil meskipun penuh dengan tantangan ya, penuh dengan omongan yang gak enak di sekitar kamu, tapi kamu di sini akan tetap stabil karena yang kalian pikirkan adalah kebahagiaan kalian itu tidak hanya di tempat kerja, tapi ada pekerjaan dari serabutan kalian juga. Kalau yang saya lihat seperti itu. Sekarang kita lihat ke kesehatan para Aquarius ya. Kesehatan para Aquarius. Oke. Wow. Aquarius, kesehatan kalian bagus banget ya. Baru aku bilang bagus banget. Tapi kalau yang aku lihat Aquarius ya, gini, secara garis besar, meskipun pekerjaan kalian kelihatannya sangat begitu toksik di dalam pekerjaan kalian, tapi pekerjaan kalian yang di lain dari pekerjaan kalian yang utama ini membawa kebahagiaan bagi kalian. Setidaknya kalian bisa agak lebih freedom dari bulan-bulan sebelumnya gitu loh, untuk memakai keuangan kalian. Meskipun kalian terhimpit, tapi kalian tetap mensyukuri gitu loh. Dan dari segi kesehatan kalian bagus banget gitu loh, karena ada kartu Nine of Pentacles. Meskipun ya ini ada beban dari percintaan, ada beban dari desakan hutang pun juga ada. Kalau yang saya seperti itu, dari segi kesehatan kalian ini benar-benar good banget ya, good banget kalau yang saya lihat. Sekarang kita lihat ke pesan semesta bagi Aquarius. The Devil. Kalian tuh, kalau yang saya lihat ini pesan semesta untuk kalian, ketika kalian mencintai, ketika kalian mengingini, ketika kalian ingin mendapatkan, kalian sangat obses untuk mendapatkan hal tersebut dengan cara apapun ingin kalian jalani. Intinya supaya bisa mencapai ke dalam apa yang kalian ingini, ke dalam tujuan tersebut. Tapi sayangnya istilahnya seperti ini, semakin ku kejar semakin engkau jauh. Maka dari itu, alangkah baiknya ketika kalian sudah memiliki keinginan dan kalian sudah mengusahakannya, ada waktu jeda ya. Jeda adalah, yang saya maksud adalah jeda bukan berarti kalian menyerah, tapi jeda untuk kalian memberikan ruang kepada Sang Maha Pencipta yang turun tangan langsung untuk ambil kendali untuk menjalankan tugasnya Sang Maha Pencipta, supaya bisa terjadinya suatu hal tersebut. Jangan tidak kamu kasih jeda, kamu terus gas terus sampai akhirnya kalian mentok mendapatkan yang kalian inginkan tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Kasih jeda dulu untuk supaya Sang Maha Pencipta ini memiliki ruang dan waktu gitu loh, untuk bisa menjadikan hal tersebut sebaik mungkin gitu loh, tanpa di luar yang apa yang kamu pikirkan gitu loh. The Magician, sebetulnya apa yang kalian inginkan itu mudah untuk tercapai, tapi yang jeleknya adalah obses. Karena ketika kalian mengingini dan kalian sudah obses, itu akan menjadi hal yang sulit bagi kalian untuk mendapatkannya.
hal yang terbaik ada di kalian. Kalian suka membantu itu ada di kalian. Basic kalian itu sebetulnya sudah bagus. So, tapi kalian itu kadang gini, ada momen dimana kalian tuh suka nggak konsisten gitu loh sama apa yang kalian inginkan. Misalnya kamu ingin si A, tapi si A ini tidak merespon. Akhirnya kalian berpikir untuk mencari seseorang yang baru. Seperti itu. Jeleknya tuh di situ, ya. Boleh kalian konsisten, tapi jangan terlalu monoton untuk meminta hal tersebut. Berikan ruang untuk Sang Maha Pencipta yang bekerja di dalam hidup kalian. Ace of Cups, ya. Selalu mensyukuri apa yang kalian punya. Hal nafas yang tidak pernah putus dari kalian adalah suatu tanda bahwa cintanya Sang Maha Pencipta terhadap kamu gitu loh. Cintai apa yang kalian miliki saat ini, selalu syukuri yang ada maupun yang belum ada untuk kalian syukuri, ya. Page of Pentacles. Cobalah untuk selalu memaintain keuangan kalian, ya. Dan gini, uang itu kan bersirkulasi, ya. Uang itu bersirkulasi gitu loh. Tidak mungkin kalian selalu untuk men-save uang kalian. Coba deh untuk kalian open minded. Setidaknya berapapun yang kalian berikan terhadap orang yang kalian tidak tahu, orang yang meminta-minta di jalan, berikan saja 1.000, 2.000 gitu loh. Itu tidak menjadi hal yang berat kok untuk kalian. Tapi kalian akan melihat sirkulasi dari uang tersebut seperti apa di dalam kehidupan kalian, seperti itu, ya. Four of Cups, ada beberapa hal yang kelihatannya suka membuat kalian itu ke-trigger, ada trauma yang muncul, tapi kembali lagi gitu loh. Munculnya ini karena apa? Apakah karena orang yang kalian sayang memunculkan trauma masa lalu kalian? Tapi intinya, ketika kalian belum bisa melupakan trauma kalian yang dulu, atau kalian belum bisa merilis, atau kalian belum bisa untuk mengeluarkan tangisan kalian karena trauma kalian masa lalu, ini akan terjadi lagi, karena ini akan looping, loncat lagi ke orang baru. So, ikhlaskan yang sudah terjalin di dalam kehidupan kalian, ya, supaya tidak ada hal-hal yang nantinya kejadian lagi gitu loh, hal-hal yang nantinya terulang lagi. Intinya seperti itu dariku untuk kalian para Aquarius. Aku minta maaf jika banyak perkataanku yang salah, mohon dimaafkan. Ambil positifnya, negatifnya boleh kalian buang atau kalian jadikan pelajaran untuk kalian ke depannya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channelku. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Bye Aquarius.